Ya, sepertinya dolar sedikit berhadapan dengan masa-masa genting, yaitu kita bicara tentang akhir bulan, efek akhir bulan yang cenderung menopang, sehingga akhirnya kita lihat penutupan dari US dollar sendiri mengalami penguatan. Tapi di sisi lain, US Treasury-nya mengalami penurunan. Jadi kira-kira emas akan kemana? Ini dia ulasannya. Oke, kemarin kita sempat singgung terkait dengan kemungkinan atau potensi yang bisa terjadi di sini, yaitu bahwasannya pola ABC ataupun correction ABC yang ada di US Treasury-nya kelihatannya akan berjalan seperti 3 tahap ya, ataupun bahkan 4 tahap. Jadi kita asumsikan yang kemarin ada 2, yaitu yang pertama adalah 3 atau 4 tahap ya, atau di sini kita bicara tentang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalkan lihat dari sini berarti kita asumsikan wave B itu baru akan terjadi saat dia sudah membentuk wave kelima. Ya, atau kalau misalkan kita asumsikan 3 tahapan, berarti wave B itu adalah wave ketiga. Jadi di sini berarti yang kita asumsikan wave B itu adalah di sini, teman-teman. Karena ini berarti dia mengikuti atau merujuk kepada A, B, C kecil ya. Sedangkan yang kita maksud adalah yang kita tunggu inilah A, B, C besar, sehingga nanti kita akan dapatkan seperti demikian. Nah, oke, untuk saat ini berarti kita asumsikan saja bahwa dia masih tetap berada di jalur 3 wave tadi. Oke, nah di sisi lain, kalau kita perhatikan dari US dollarnya, kelihatannya ini yang agak sedikit berbeda ya. Kondisinya berlawanan, candlestick ditutup dengan bullish, dan ini juga menjadikan bahwa wave keempat kelihatannya akan diganggu lagi. Dengan catatan, kemarin kan kita asumsikan wave keempat itu terhenti di 23,6%. Walaupun dalam status teorinya, elite wave itu biasanya 38,6%. Pada umumnya ya, akan ada 38,6%. Berarti apakah ini akan terjadi kenaikan? Atau mungkin dia hanya naik sementara? Kalau lihat dari gejalanya, mungkin ya, ini kalau kita lihat di sini ada kondisi di mana potensi dari penguatan US dollar itu hanya relatif terbatas. Anda bisa lihat di sini, candlestick yang mengalami kenaikan kemarin, small bodinya, lalu kemudian dia ada tail atas yang lebih panjang. Kalau kita konkretkan dengan apa yang terjadi 2 candle sebelumnya, maka sebetulnya ini belum tentu akan mendorong kenaikan. Jadi bisa saja yang terjadi adalah bearish candle seperti yang terjadi 2 hari yang lalu. Berarti dalam hal ini kita belum akan melihat potensi kenaikan dari US dollar, apalagi nanti malam kita akan melihat data ekonomi yang kemungkinan perkiraannya adalah datanya relatif lebih lemah. Dan ini juga menjadi tanda tanya besar, apakah nanti kita akan dapatkan GDP minus atau mungkin tetap di 1, atau mungkin 0, ya kalau misalnya ternyata negatif atau minus, berarti ya otomatis kita akan lihat meluncur dengan sangat deras dengan potensi ke wave 5 ya, dan itu berarti akan lebih rendah daripada $98. Nah, di sisi lain ini juga akan menjadi tanda tanya besar, apakah nantinya kita akan dapatkan penurunan itu konsisten seperti yang dikatakan oleh Goldman Sachs bahwa penurunan ataupun pelemahan US dollar itu akan berlanjut atau tidak. Oke, berarti yang diuntungkan di mana? Yang diuntungkan kalau misalkan ternyata statusnya dari US dollarnya mulai penurunan atau longsor di malam hari, berarti yang akan diuntungkan adalah pertama jelas dari pound sterling. Ini adalah kondisi di mana kemarin dia rejection atau tertahan, dan persis dengan apa yang kita duga kemarin ya, ada kondisi yang diaturkan adalah double top gitu ya. Double topnya cuma di sini, kita tidak bicara tentang triple top, walaupun ada historical price yang sama di area 1.3420-an. Oke, berarti di sini kalau misalkan kita perhatikan secara normal, kalau saya tidak atau saya mengabaikan data ekonomi Amerika nanti malam, berhubung tidak ada data ekonomi Inggris, berarti kita anggap secara teknis harusnya kita jual atau sell. Pound sterling harusnya akan tertekan turun, dan itu berarti mengincar area 1.32 kembali. Ya, walaupun mungkin secara bertahap mungkin 50 poin atau 70 poin dari 1.3420 berarti akan stuck ataupun terhenti di 3370-an. Nah, tapi kalau misalkan kita asumsikan bahwa data nanti malam dari Amerika kecenderungannya lebih lemah daripada ekspektasi, kemudian juga menekan US dollar, maka hati-hati. Ini candle doji ataupun candle hangman tadi malam itu tidak akan berarti apa-apa, dan sangat mungkin dia akan melanjutkan kenaikan, dan itu berarti rebound ataupun katakanlah mungkin kenaikan akan tebus di atas 1.3430-an. Nah, itu berarti yang memberikan sinyal yang lebih nyata bahwa nantinya kita akan lihat area 1.36 ataupun bahkan 1.3550-an ya dalam waktu dekat. Nah, di grafik keempatnya posisinya kemarin juga kita sudah sempat singgung, dan pagi ini masih tetap sama ternyata, teman-teman. Ya, posisinya kita masih tetap dalam jalur uptrend, di mana ini adalah kondisi yang sebelumnya terjadi sebagai kita sebutnya ascending triangle. Ya, ascending triangle ini sudah tembus, dan kemudian
secara tidak langsung juga tembus resisten keduanya. Dan Anda lihat di sini kondisinya juga tertahan ya, walaupun terjadi penurunan ataupun koreksi gitu ya, dia tertahan di area yang sama. Berarti Anda bisa lakukan buy sekarang atau Anda bisa tunggu sampai 1.3370 untuk melakukan buy. Karena dugaan kita berarti ini masih tetap kuat level supportnya, kemudian swing low secara normal, dan juga dikaitkan dengan nanti malam data ekonomi. Ya, data ekonomi dari Amerika. Jadi penentunya adalah dolar. Kalau US dollarnya ternyata menguat gara-gara data ekonomi nanti malam, maka yang akan terjadi adalah Anda bisa switch strategi menjadi sell karena dikhawatirkan betul-betul dia tembus di bawah 1.3270-an. Oke. Kemudian yang juga kita lihat di sini adalah crude oil. Satu sisi dengan status pelemahan US dollar itu tidak berarti akan mengalami penguatan ataupun kenaikan untuk crude oilnya. Di lain kesempatan, data crude oil inventory selalu menjadi rujukan, sehingga kalau misalkan dilihat dari data API tadi malam, itu cenderungnya menunjukkan bahwa konsumsinya relatif lebih rendah sehingga pasokan relatif melimpah. Ini yang membuat kenapa harga minyak mengalami penurunan. Nah, nanti malam juga akan ada crude oil inventory versi EIA di jam 10 malam, sehingga kemungkinan ini potensinya $59 itu bisa saja ditembus. Jadi Anda bisa pertahankan posisi sell kalau itu tembus dengan target yang terdekat adalah 57, atau bahkan yang terjauh bisa saja kita segera meluncur ke 55 dengan cara ataupun dengan penurunan cepat. Nah, hati-hati kalau sudah turun sampai 55, yang dikhawatirkan adalah pantulan, karena ini yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Saat dia sudah turun sampai 55, dia langsung rebound ya, dan itu yang akan dikhawatirkan terjadi kembali. Oke, kemudian kalau misalkan ternyata kalau naik, maka yang Anda harus lakukan kenaikan di atas level 63 lah yang Anda bisa lakukan switch strategi menjadi buy. Selama dia tidak terjadi kenaikan di atas $63, berarti tetap acuan saya adalah tetap sell ya. Kalaupun saya tarik garis trendline seperti ini, nah Anda bisa perkirakan resisten mana yang Anda anggap sebagai pemicu ataupun trigger untuk kenaikan. Atau bisa juga Anda bisa tarik dari level paling puncak, misalkan seperti ini. Nah, ini akan memberikan indikasi apakah crude oil sedang mengalami rebound ataupun reversal apa tidak. Nah, ternyata kalau saya gunakan area garis ini, maka yang saya dapatkan di sini adalah kenaikan yang kemungkinan dipicu dengan penembusan level resisten 62,50. So Anda bisa berargumen di situ apakah memutuskan untuk switch strategi di 63 atau di 62,50. Tapi pada dasarnya secara fundamental itu tidak ada hal yang bagus, sehingga kemungkinan tekanan masih akan tetap menekan kepada arah ke bawah. Nah, sementara untuk gold, kita lihat langsung di grafik keempatnya teman-teman. Posisinya masih tetap seperti ini, dan kita lihat kemarin penurunan juga masih tertahan di zona orange, lalu kemudian tadi pagi juga turun, tapi juga tidak terlalu banyak ya. Dia masih tetap tertahan di atas zona orange. Kalaupun terjadi penurunan, harapan saya adalah tidak terlalu banyak ya. Jadi untuk sampai saat ini dia masih tetap menunjukkan 3297 itu masih tetap efektif. Nah, area orange ini sudah 1 minggu terakhir kita gunakan itu adalah di area 3770 sampai 3270 sampai 3297 ya. Nah, artinya area buy yang paling memungkinkan adalah di zona tersebut. Sisi lain, kalau kita kaitkan dengan apa yang kita sebut sebagai late wave, sebetulnya kan yang kita nantikan adalah ini sebagai bagian dari wave keempat. Ya, jadi ini masih bagian dari wave keempat, sehingga kemungkinan kita masih menantikan gebrakan ataupun dorongan ke atas. Wave 1 yang ada di sini ya, lalu kemudian ini 2, kemudian ini 3, kemudian ini adalah wave keempatnya, dan akhirnya kita tunggu dengan tahapan-tahapan secara ini ya, bertahap untuk wave kelima. Nah, sementara di grafik K1, Anda bisa lihat sini, ini adalah area yang juga kita gunakan. Kalau saya perkecil sebetulnya sama dengan grafik K4 tadi ya. Nah, berarti kalau misalkan yang kita inginkan sebetulnya itu adalah penentuan dari area resisten ini dan juga area support ini. Artinya, kalau misalkan saya dianggap area support ini cukup kuat, dengan asumsi bahwa ini adalah bottom yang pertama, kedua, dan ini ketiga, maka seharusnya yang akan terjadi adalah nantinya akan rejection ke atas kembali dan akhirnya jebol resisten. Kenapa? Karena di sisi lain, di bagian atas kita melihat ini adalah kesempatan untuk menyentuh keempat kalinya kalau memang terjadi. Ya, jadi kalau misalnya lihat seperti ini, berarti kan ini yang keempat. Nah, biasanya kalau sudah dengan ketiga kali dia tahan, tapi keempat kalinya biasanya jebol. Nah, maka dari itu yang dibutuhkan atau pemicu yang dibutuhkan adalah data ekonomi yang nanti malam harus serendah mungkin.
atau sesuai ekspektasi lebih rendah daripada ekspektasi. Ini yang akan membuat kenapa dia akan bergerak sama. Nah, di sisi lain kita akan switch strategi menjadi sell kalau ternyata terjadi penembusan di bawah 3260. Selama dia tidak tembus 3260, Anda masih diperkenankan untuk mengincar zona buy. Jadi kalau lihat dari pergerakan di sini, yang terjadi adalah dia turun, lalu kemudian dia rebound. Maka yang terjadi di sisi sini juga akan sama. Relatif melihatnya adalah kemungkinan di sini, dan selama areal ini tidak tembus, ini adalah 3270-an, berarti seharusnya dia akan kembali rebound.